selamat siang semuanya. Gue dari Faza Auto Garage X Ebony Mobilindo. Oke, pertama-tama kenapa gue bikin video ini? Karena banyak banget orang yang minta sama gue request untuk bilang, Mas atau Om atau Pak, mana video mobilnya gitu kan? Coba dong Mas kirimin video mobilnya. Akhirnya gue berpikiran, kenapa gue nggak bikin YouTube-nya aja sekalian gitu kan? Jadi gue akan nge-review mobil ini. Terus gue akan kasih lihat video mesinnya, interiornya, bodinya. Jadi semuanya kalian semua, lo semua bisa tahu mobil ini tuh beneran bagus atau enggak. Kali ini gue bakal nge-review mobil yang harganya itu ya around 200 jutaan lah. Mobil ini selain mewah, spare partnya murah, harganya cuma 245 jutaan dan itu masih nego. Gimana hasil atau video mobil ini? Kita lihat aja ya. Nanti kita lihat. Mobil ini tipenya itu yang paling komplit. Dia itu Alphard tipe S Premium Sound. Tahunnya tahun 2008. Nah, yang istimewa dari mobil ini adalah lo semua bisa mendengarkan mobil dengan sound system yang super duper nyaman banget, super duper wah, itu mobil ini tuh udah deh the best banget. Dia udah terkenal banget emang Alphard yang Premium Sound ini tentang suspensinya, terus kenyamanannya dan soundnya itu loh yang 18 speaker itu, lo bisa ngerasain mobilnya ini ya dibilang enak banget tapi dengan harga yang masuk akal banget. Kita masuk bagian eksterior ya. Mobil Alphard ini tipenya adalah S Prime Sound. S Prime Sound sama G Prime Sound itu sama ya. Dia sama-sama premium sound system. Tapi yang bedain itu dari eksterior. Kalau S Prime Sound ini dia itu udah pakai body kit. Nah, dia udah pakai body kit dan dia lebih pendek sedikit dibandingin G Prime Sound. Nah, untuk lampu dia udah pakai HD dan lampunya udah AFS. Jadi kalian gak usah khawatir. Mobil ini tuh udah canggih banget karena memang harganya barunya itu dulu mahal. Semua udah elektrik ya. Dan ini bisa kita buka dari sini atau enggak kita buka dari pintu dari remote. Nah, dari remote-nya itu kalian bisa buka atau tutup manual otomatis dari situ. Oke, kita tutup. Lalu ke bannya ini tuh ukuran standar ya, 235 50 ring 18. Kalau menurut gua sih standarnya dia itu agak sedikit tipis. Dan untuk jalanan Jakarta itu kalau gue bilang rada kurang nyaman. Nah, makanya kalau gue lebih suka Alphard itu harus digedein sedikit. Misalkan kita pakai ban 235/55 gitu ya. Jadi biar agak tebal sedikit, nyamannya dapet. Terus kencengnya juga dia nggak pengaruh besar. Nah, sama velgnya ini tuh dia warnanya udah black chrome gitu ya. Jadi emang ciri khas Alphard ini tuh emang warna black chrome gini. Alphard Harrier tuh warna kayak gini. Nah, Alphard yang ini yang gue punya ini dia itu udah 2 kamera ya. Jadi dia ada kamera belakang sama kamera depan. Jadi kita buat ngelihat bagian depan itu kamera. Jadi untuk melihat kayak ada benda apa di depan atau ada sesuatu di depan kita bisa lihat. Karena Alphard itu kalau kita nyupir posisinya agak pendek banget. Jadi ya paling enak sebenarnya kita duduk di belakang sih gitu. Nah, yang Alphard itu tipenya beda-beda ya. Ini yang gue punya ini dia nggak ada kamera di samping. Biasanya dia sudah ada kamera yang 360 gitu kayak Harrier atau Alphard yang lain. Cuman yang gue dapat ini memang nggak ada. Jadi kamera sebelah kirinya itu kosong yang di spion. Alphard ini tuh kunci udah kilas ya. Jadi dia ada untuk buka tutup pintu sama buka tutup kunci. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi nih biar lo nggak penasaran. Kita lihat ya gimana dalamnya Alphard ini. Kita buka deh kunci ya. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Kita lihat interiornya ya. Sekarang masuk ke bagian interior. Kenapa gue duduk di belakang? Karena Alphard tuh concern duduk ya bos lah ya kan. Nah, gue pengen kasih tahu ke lu semua bahwa ini mobil ini tuh tipe yang G Prime Sound ya tadi yang gue bilang. S Prime Sound yang gue bilang tadi. Nah, keunggulannya dia itu udah 18 speaker nih kalau lo lihat ya. Ini speakernya ini ada banyak banget men. Ada banyak banget. Ini tuh speaker-speakernya ini semuanya masih fungsi. Nah, mobil ini karena pemiliknya itu dulu dia kayak sebenarnya mobil ini kan operasinya semua pakai bahasa Jepang.
Nah, si pemilik sebelumnya ini tuh dia kayak ribet gitu. Nah, akhirnya makanya dia ganti head unitnya dengan tipe Android. Nah, itu tuh tapi semuanya bisa fungsi. Soalnya kebanyakan yang dijual di sini itu tuh kalau kita ganti head unitnya doang, itu nggak bisa connect ke semua speaker. Nah, Android yang ini nih, gue nggak tahu ya, gue lupa tipenya tipe apa. Tapi semuanya dia bisa connect ke speaker-speaker yang ada di Alphard ini. Jadi nggak ngerusak originalnya lah gitu. Tapi lu bisa malah lebih sini lebih canggih. Lo bisa Bluetooth, lo bisa Maps, semuanya lo pokoknya nih komplit banget nih di head unit yang ini. Nah, habis itu dia apalagi ya? Alphard itu ya udah standar ya. Di tipe-tipe lain juga ada sih yang S-Ales juga dia udah ada double sunroof, yang belakang ini elektrik, terus yang depannya itu kita buka manual. Nah, habis itu kita bisa kontrol climate AC di sini, ada ambience light-nya. S-Prime Sound ini tahun 2008. Ini memang kalau gue lihat standarnya gini, Alphard itu masuk ke sini tuh banyak banget ya. Ada yang pakai kulit, ada yang dia bahannya bludru gitu. Tapi yang ini kalau gue lihat untuk ukuran mobil tahun 2008 berarti udah 13 tahun ya. Itu kulitnya juga masih tergolong masih bagus banget, dan ini tuh kulit asli. Jadi kalau kulit asli tuh nggak panas di punggung. Alphard yang gue punya ini itu tuh tipe yang paling komplit kan, dia S-Prime Sound. Jadi dia udah ada kontrol audio steering, terus dia udah ada mode sama display buat di sini. Nah, dia ada kamera depan juga. Habis itu AC itu dia udah dual zone. Jadi kalau misalkan seandainya lo sama penumpang yang beda gitu ya, misalkan lo lagi pengen dingin tapi penumpangnya pengennya anget, nah lo bisa kontrol semua tuh di sini gitu. Jadi emang Alphard ini memang mobil yang mewah tapi harganya cuma 200 jutaan tadi yang gue bilang. Nah, abis itu Alphard ini gue punya kilometer di 133.000 ya. Jadi untuk ukuran mobil berapa tahun tuh ya, 2021 sampai 2008, 13 tahun ya, worth it lah. Setahun pemakaian di 10.000 itu wajar banget. Nah, Alphard ini dia tuh udah lengkap banget. Dia lampunya itu udah ada autonya ya. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan siang atau biasa, lu pencet aja auto. Nanti dia kalau misalkan udah malam dia otomatis nyala sendiri. Nah, ini ada sensor parkir juga. Kalau nggak salah sensor parkirnya itu ada 6 titik ya kalau nggak salah. Nah, dia ada engine start stopnya itu udah push button juga. Terus ini nih yang gue suka dari mobil-mobil build up Jepang nih ya. Kacanya ini semua udah all auto, jadi lo nggak perlu capek-capek lagi untuk menekan lama gitu, tinggal pencet sekali, nah udah kaca naik turun. Sekarang kita masuk ke bagian mesin ya. Oke, kita buka dulu. Alphard ini tuh terkenal banget mesinnya bandel men, 2AZ gitu kan, 2400 cc. Siapa yang nggak kenal mahal mesin Alphard ini. Nah, mesin ini tuh dia kodenya 2AZ. 2AZ itu sama kalau kayak kita lihat kayak mesin Camry, Harrier. Dia udah VVTi ya, dan mesin ini tuh terkenal bandel banget. Kenapa gue bilang bandel? Karena memang ya lo boleh cari tahu lah di Google atau dimanapun itu, YouTube, di Google orang-orang review tentang Alphard ini, terus lo bisa tahu kenapa gue bisa bilang mesin ini bandel gitu kan. Sebenarnya mesin ini tuh kencang, dibilang kencang. Terus kalau dibilang irit juga sebenarnya ya tergantung kaki kita lah. Kalau kaki kita sekolah sebenarnya mobil irit-irit aja, nggak boros kok. Around 18, 19 lah dalam kota. Kalau keluar kota, gue udah pernah coba. Gue sering bolak-balik ke Solo itu kalau pakai Alphard paling cuman habis sekitar 600.000, dan itu gue pakai Pertamax turbo ya. Lo semua udah lihat kan betapa indahnya nih mobil. Fitur-fiturnya, terus bodinya, dan mobil ini gue jamin men nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas banjir, karena udah ngelewatin QC dari gue. Kebetulan gue juga udah ngambil mobil ini sendiri waktu itu. Nah, kenapa lo harus beli mobil ini? Karena gini, Alphard itu kan kebanyakan warna hitam, putih ya kan. Nah, ini itu menurut gue udah basi banget. Nah, warna ini nih orang bilang medium silver. Kenapa medium silver? Karena dibilang silver tapi dia STNK silver, tapi warnanya tuh kayak agak-agak semu kehijauan gitu, dan gue suka banget warna aneh-aneh yang kayak gini nih.
nggak basi gitu loh. Jadi dan harganya pun juga lo bisa dapetin. Gue buka 245 juta nego. Nah kalau misalkan lo mau nego, lo bisa WhatsApp gue, atau lo bisa DM gue, atau lo telepon gue langsung. Nah kita bisa lihat kapan gitu buat janjian untuk lo bisa datang ke tempat gue lihat mobil ini gitu. Sekian dari gue. Jadi kalau misalkan lo mau lihat-lihat mobil stok kita, lo bisa buka IG kita di @ebonimobilindo atau @fazaautogarage. Semua tuh kita foto-foto mobil situ lengkap. Stok-stok mobil kita juga masih ada. Yang masih ada itu kita stoknya itu kita available. Kalau misalkan udah laku, itu stoknya kita pasti bilang sold atau enggak udah book. Nah, jangan lupa ya, lo abis lihat video ini, karena gue baru banget nih ya, gue butuh banget komen-komen, like dari kalian, atau lo minimal lo harus subscribe YouTube gue @fazaautogarage. See ya.